Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok data mining yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Zaki Aulia Putra, yang kedua ada Arya Kurniati saya sendiri, dan yang ketiga ada Widianti Eka Fajri Purba. Nah, pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai pra-proses data atau data pra-processing. Dan judul data yang kami ambil ialah implementasi data mining persediaan obat pada Puskesmas Tanjung Pinang menggunakan metode clustering. Langsung saja masuk kepada pembahasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh Zaki Aulia Putra. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menjelaskan apa itu data pre-processing. Nah, data pre-processing ialah proses mengubah data mentah ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Proses ini diperlukan untuk memperbaiki kesalahan pada data mentah yang seringkali tidak lengkap dan memiliki format yang tidak teratur. Pre-processing melibatkan proses validasi dan imputasi data. Validasi bertujuan untuk menilai tingkat kelengkapan dan akurasi data yang tersaring. Sedangkan imputasi bertujuan memperbaiki kesalahan dan memasukkan nilai-nilai yang hilang baik secara manual ataupun otomatis melalui program Business Process Automation atau BPA. Kualitas data memang berdampak langsung terhadap keberhasilan setiap proyek yang melibatkan analis data. Dalam machine learning atau pembelajaran mesin, data preprocessing berperan memastikan bahwa suatu big data atau data besar sudah diformat dan informasi di dalamnya dapat dipahami oleh algoritma perusahaan sehingga bisa mengeluarkan hasil yang lebih akurat. Next. Nah, untuk pembahasan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Nah, pada pembahasan kali ini mengenai step-step dalam data pra-processing yang akan saya jelaskan langsung. Di mana pada langkah-langkah ini terdapat 4 data, yaitu data cleaning, data integration, data transformation, dan data reduction. Langsung saja masuk kepada data yang pertama, yaitu data cleaning atau membersihkan data. Di mana pada tahap pertama yang perlu dilakukan ketika melakukan pre-processing data adalah data cleaning atau membersihkan data. Artinya, data mentah yang telah diperoleh perlu diseleksi kembali, kemudian hapus atau hilangkan data-data yang tidak lengkap, tidak relevan, dan tidak akurat. Dalam langkah data cleaning, data mentah akan dibersihkan melalui beberapa proses, seperti mengisi nilai yang hilang, menghaluskan noisy data, dan menyelesaikan inkonsistensi yang ditemukan. Data juga bisa dibersihkan dan dirapikan menggunakan segmen-segmen yang memiliki ukuran serupa, lalu dihaluskan dengan fungsi regresi, linear atau berganda, atau dengan mengelompokkannya ke dalam kelompok data yang serupa. Lalu yang kedua ada data integration atau integrasi data. Pada data integration adalah tahap yang menggabungkan data dari berbagai sumber menjadi salah satu kesatuan data atau dataset. Dalam proses penggabungan tersebut, data dengan format yang berbeda harus diubah terlebih dahulu ke format yang sama. Secara keseluruhan, proses integrasi data ditunjukkan untuk menyatukan dan membuat data menjadi lebih halus melalui upaya-upaya sebagai berikut, yaitu memastikan data memiliki format dan atribut yang sama, lalu menghapus atribut yang tidak dibutuhkan dari semua sumber data, dan mendeteksi nilai data yang konflik. Dan yang ketiga ada data transformation atau menyeragamkan data. Di mana pada tahap ini data akan dinormalisasikan dan digeneralisasi. Normalisasi data dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada data yang berlebihan. Sementara generalisasi data dilakukan untuk menyeragamkan data. Data transformation memungkinkan untuk mengubah struktur data, format data, dan nilai data menjadi sebuah dataset yang sesuai untuk proses mining ataupun algoritma yang sudah dirancang. Setidaknya terdapat 5 langkah yang dapat dilakukan dalam proses data transformation tersebut, yaitu ada aggregation, langkah untuk menggabungkan semua data dalam format yang seragam. Lalu normalization, langkah untuk mengubah data ke dalam skala yang teratur sehingga dapat dibandingkan dengan lebih akurat. Dan filter selection, yaitu langkah untuk menentukan variabel apa saja yang paling penting untuk analisis, di mana variabel ini juga akan digunakan untuk melatih mode machine learning atau kecerdasan buatan. Lalu yang keempat ada discreditation,
atau langkah untuk mengumpulkan data ke dalam interval yang lebih kecil. Misalnya, saat menghitung latihan harian rata-rata, kita bisa mengelompokkannya menjadi 0 sampai dengan 15 menit, lalu 15 menit sampai dengan 30 menit, dan seterusnya. Daripada menggunakan menit dan detik secara rinci. Dan terakhir ada konsep hierarchy generation atau langkah untuk menambahkan hierarki baru dalam dataset. Nah, yang terakhir ada data reduction atau pengurangan data. Di mana pada langkah terakhir ini yang perlu dilakukan adalah data reduction atau pengurangan jumlah data. Data mining menggunakan data dalam jalur besar yang dikhawatirkan dapat menyebabkan tingkat akurasinya menjadi rendah. Oleh karena itu, sampel data perlu direduksi. Namun, dengan memperhatikan bahwa proses tersebut tidak akan mengubah hasil analisa tersebut. Ada 3 teknik yang bisa diterapkan saat mereduksi data, yakni dengan dimensionality reduction atau pengurangan dimensi, lalu numericity reduction atau pengurangan jumlah, dan data compression atau kompresi data. Ketiga teknik tersebut bisa disesuaikan dengan kebutuhan, seperti apakah data yang akan diolah besar, sedang, ataupun perlu dikompres dan berisiko merugikan. Nah, pada pembahasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Widianti. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan manfaat data processing. Sebelumnya, data processing ini sangat penting karena kesalahan, redundant, missing value, dan data yang tidak konsisten menyebabkan berkurangnya akurasi hasil analisis. Jadi, sebelum mengelola data, kita harus memastikan bahwa data yang akan dikelola merupakan data bersih. Berdasarkan pengertian tadi, dapat dipahami bahwa data preprocessing ini berperan sangat penting dalam proyek yang berbasis pada database. Dapat dikatakan pula bahwa data processing memberikan sejumlah manfaat bagi sebuah proyek. Seperti definisinya tadi, jelas bahwa data preprocessing adalah sebuah proses kerja yang sangat penting. Selain memperlancar proses data mining, juga dapat mengurangi durasi data mining secara signifikan, di mana semakin kecilnya data, maka proses semakin cepat. Lalu, membuat data lebih mudah untuk dibaca karena sudah dikurangi. Lalu yang ketiga ada mempermudah proses analisis data dalam machine learning. Dan ada yang terakhir mengurangi beban representasi dalam data. Next. Berikut adalah data mentah yang kami ambil pada Puskesmas. Di sini terdapat data mentah, data yang tercatat pada Puskesmas di mana ada obat-obatan dan peralatan. Obat-obatan dan peralatan ini tercatat pada Puskesmas, namun tidak semua obatan dan peralatan ini tersedia. Seperti ADS, di sini kita bisa lihat bahwa persediaannya tidak ada. Lalu di sini persediaannya dicakup dalam satuan tablet, ada pieces, lalu ada botol, kaplet, support, lalu ada liter, mililiter, gram, dan masih banyak lagi. Bisa dilihat pada gambar, terlihat beberapa peralatan atau jenis obatan yang datanya kosong. Bisa next. Di sini terdapat 339 data yang merupakan masih data mentah, di mana data tersebut akan kita proses nantinya. Next. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Nah, pada pembahasan kali ini yang akan dijelaskan oleh Zaki Aulia. Baik, terima kasih. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada data atau contoh data yang telah di-cleaning, yang telah dihapus. Nah, baik di sini saya akan menjelaskan sedikit. Data cleansing adalah suatu proses mendeteksi atau memperbaiki atau menghapus dataset, tabel, dan database yang korup dan atau tidak akurat. Nah, bisa teman-teman lihat tadi sebelumnya sudah dijelaskan ada data mentah. Data mentah bisa teman-teman lihat ada masih banyak lagi data yang kosong. Jadi data yang kosong-kosong itu makanya dari itu kami akan meng-cleaning, yaitu
menghapus data yang tidak ada pada enggak, maksud itu obat yang tidak masuk pada permintaan atau tidak terpakai itu datanya kosong. Nah, jadi setelah kami data kami cleaning, maka dapatlah hasil berapa banyak moderator bisa di next berapa, tinggal berapa macam. Itu banyak lah mungkin ya. iya. Nah, baik, next. Nah, ini saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, masuk pada contoh step data transformation dan reduction pada implementasi persediaan obat di puskesmas. Seperti yang telah teman-teman jelaskan tadi, mengenai step-step dalam data pre-processing. Yang pertama tadi ada data cleaning. Setelah data di cleaning, maka dapatlah hasil, yaitu diseragamkan atau dapat juga di pengurangan data. Maaf, saya perbaiki kata-katanya, maksudnya setelah data tersebut di cleaning, maka hadirlah atau dapatlah data transformation atau reduction, di mana pada data transformation ini atau menyeragamkan data, seperti contoh jenis obat di sini ada Axilovir dengan nama obat Axilovir 400 mg dengan satuan tablet, dan ada juga Axilovir dengan satuan krim atau tube. Jadi di sini ada beberapa jenis obat yang sudah dikelompokkan beserta dengan satuan-satuannya. Kenapa kami menggabungkan antara transformation dan reduction? Karena di data ini yang telah di cleaning sudah terevakuasi juga bahwa data reduction ini sudah terjadi pengurangan data. Jadi inilah data-data yang sudah ada maupun yang sudah di cleaning. Teman-teman bisa lihat. Nah, itulah pembahasan dari kami. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.